Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel pejuang hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Yang namanya produk eco farming, kronologis produk eco farming ini seperti apa, dan kita akan buka semua. Nah, revolusi hijau ini adalah sebuah gerakan pembangunan teknologi pertanian yang diprakarsai oleh Norman L. Borlaug. Beliau adalah tokoh yang mendapat yang luar biasa. Jadi perlu diperkenalkan, nama saya Wawan Usman, tim konsultan eco farming yang mendampingi Pak Haji Mahmunir, yang hari-harinya mengadakan riset untuk kemajuan eco farming ini supaya lebih membumi lagi dan bisa diterima oleh masyarakat petani Indonesia. Jadi abaikan siapa saja yang tidak menyukai eco farming, karena di sini kita punya visi dan misi menjaga alam ini supaya tetap lestari, terutama di dalam penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih. Alhamdulillah, eco farming ini karya anak bangsa yang sedikit demi sedikit mulai beberapa kalangan mulai gerah, karena dengan percepatannya melalui mitra-mitra sinergi ini tetap terus untuk memprospek para seluruh petani Indonesia. Boleh tepuk tangan. Sesi pertama ini kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah kita bercerita dulu tentang sejarah revolusi hijau, karena bagaimanapun asal muasal kerusakan yang terjadi akibat dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih itu ternyata merusak seluruh tatanan yang Allah berikan untuk kehidupan manusia ini. Kemudian sesi kedua nanti kita akan adakan interaktif yang namanya produk eco farming, kronologis produk eco farming ini seperti apa, dan kita akan buka semua. Nah, revolusi hijau ini adalah sebuah gerakan pembangunan teknologi pertanian yang diprakarsai oleh Norman L. Borlaug. Beliau adalah tokoh yang mendapat Nobel Perdamaian Dunia tahun 1970 karena memang mencetuskan revolusi hijau ini. Yang tujuan utamanya adalah hasil produksi tanaman pangan dunia, terutama tanaman pokok berupa sereal ini, setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua diadakan penelitian dan pengaplikasian revolusi hijau. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas pangan dunia, karena sudah terjadi kelaparan setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, ini kita ceritakan apakah revolusi hijau yang digulirkan untuk ketersediaan pangan dunia dan termasuk di dalam negeri Indonesia ini ada dampak positif dan negatifnya? Jelas ada. Nah, inilah asal muasal kenapa eco farming ini dibuat. Yang pertama adalah dampak positif. Produksi padi dan gandum dunia meningkat, karena memang semua konsentrasi urusan makan ini dinomorsatukan. Kemudian di bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia adalah yang tadinya pengimpor beras sekarang menjadi swasembada pada tahun 84 yang pertama dan yang terakhir, tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, sekarang kenapa Vietnam tidak mengadakan ekspor ke Indonesia? Ada yang tahu? Kan tadinya Thailand untuk negara sendiri. Nah, sekarang Vietnam. Setelah terjadinya lockdown, Vietnam pun perlu. Nah, kita dari mana nih stok beras yang ada? Nah, inilah yang jadi dilema. Percis kemarin saya diundang ke Perum Pertani yang ada di Jakarta, presentasi seperti ini. Ketika kita mengarahkan pertanian yang ramah lingkungan, itu tokoh-tokoh di pertani itu mengakui berbagai
dilema gitu. Di sisi lain penggunaan pupuk kimia berlebih itu akan berdampak kerusakan lingkungan dan residunya pun ke produk pertanian akan merusak degeneratif organ tubuh manusia. Jadi rusaknya organ itu perlahan-lahan akan rusak. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya mereka dilema. Di sisi lain mereka ingin ikut memberdayakan eco farming ini untuk masyarakat, tapi di sisi lain stok ratusan ton di gudang itu banyak harus dihabiskan. Nah, artinya kita di sini tetap bukan tidak boleh menggunakan pupuk kimia, tapi bagaimana caranya kita ini lebih bijaksana lagi menggunakannya. Seperti konsep awal revolusi hijau itu, awalnya itu tidak seperti kerusakan yang sekarang, tapi karena memang sampai sekarang tidak ada pejabat yang berwenang, kemudian aturannya bagaimana, akhirnya bebas. Terus kita juga sempat di sentra paprika Indonesia di Kabupaten Bandung Barat, itu yang namanya hama pestisida, itu kalau sudah tidak mempan bikin racikan sendiri, sampai-sampai ada keracunan akhirnya meninggal. Kan itu dilema sekali. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, dampak negatif yang paling utama dari revolusi hijau adalah penurunan produksi protein. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa produksi protein berupa hewani turun? Karena semuanya konsen di penyediaan karbohidrat. Nah, jadi revolusi hijau gencar, semuanya makan ya itu tadi gandum, kemudian sereal yang lain, jagung. Nah, protein menurun. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati ini menurun? Karena banyak yang mati. Kalau teori di agroekosistem ideal Pak Haji Mamunir, yang namanya mikroorganisme itu kunci pertama, betul nggak? Untuk menyuburkan lahan, karena nggak punya tanaman itu adanya di tanah. Nah, ini dengan adanya revolusi hijau, karena penggunaan pupuk kimia berlebih, akhirnya keanekaragaman hayati itu mati semua. Nah, kemudian penggunaan pupuk terus-menerus itu menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. Saya pastikan dalam suatu kawasan lahan pertanian, kalau kita menggunakan pupuk kimia, katakanlah urea, SP36, KCL, dosisnya katakanlah total semua maju ke pupuk tunggal ini 5 kintal, sampai kapanpun itu tidak akan ada kenaikan, bahkan tidak akan lebih dari 6 ton. Saya pastikan itu. Meskipun kita tambah lagi jadi 1 ton, tetap tidak akan ada kenaikan. Makanya sekarang mengarah lagi, semua aktivis pertanian ini mengarah lagi ke pertanian organik, karena satu-satunya yang bisa menghidupkan lahan itu bukan pupuk kimia, tapi kandungan bahan organik berupa pupuk kandang. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa eco farming ini satu tub setara dengan 1 ton pupuk kandang, itu salah. Formulator tidak pernah menyampaikan itu, tim penyuluh konsultan tidak pernah menyampaikan itu. Nah, akhirnya jadi bumerang sendiri. Ngapain pakai pupuk kandang? Nah, akhirnya pupuk kandang tidak pakai, kemudian pupuk kimia juga tidak mau, karena memang ingin organik. Sampai kapanpun itu tidak akan pertumbuhannya dengan maksimal. Nanti kita akan bedah di knowledge eco farming selanjutnya. Nah, ini dampak kerusakan yang ditimbulkan dari revolusi hijau. Memang pernah mengatakan Indonesia menuju swasembada beras pada tahun 84 pertama dan terakhir, namun berakibat kerusakan. Yang paling fatal adalah berbagai organisme penyubur tanah itu musnah. Jadi tidak ada lagi yang namanya cacing di sawah. Jadi pada tahun 70-an, ini cerita orang tua kita yang petani dulu, ketika ada bantuan yang disebut pupuk kimia, itu mereka semua menolak, karena selama ini sudah nyaman dengan penggunaan pupuk kandang. Nah, makanya nanti dari mana pupuk kandang ini? Nah, nanti kita ceritakan bagaimana konsep pertanian terpadu ini harus ada. Terus bagaimana sumber pendapatannya dengan konsep pertanian terpadu, karena memang saya lulusan dari pertanian terpadu. Jadi kalau perlu diceritakan, ada nggak sarjana pertanian terpadu? Nggak ada. Nah, itu saya doang ya, alhamdulillah ya sampai sekarang konsisten. Inilah dampak. Jadi kalau bercerita tentang siapa sih yang diuntungkan revolusi hijau ini, pertama para kapitalis, produsen ini. Saya
tobatnya di mazhab kimia itu baru tahun kemarin setelah kenal ekofarming, ternyata dampaknya luar biasa. Nanam cabai kalau cengek kata orang bahasa Sunda itu supaya tidak lepas itu harus pakai itu yang nomor 2. Nah terus kemudian ada yang tahu salah satu produk ketika dipakai sekarang tahun 2000 dengan sekarang itu beda, ada pernah merasakan nggak? Produk apa? Ini pestisida. Hah? Oh. Saya ceritakan aja karena memang live ya. Regen contoh. Ada yang kenal ya? Regen tahun 20, tahun 2000-an itu ketika diaplikasikan ke tanaman itu yang namanya sundak, penggeret batang itu semua mati semua. Dosis 2%, 2 mili per 1 liter per 1000 mili. Nah, tapi dampaknya sekarang beli regen itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena tadi muncul strain baru hama yang lebih resisten. Jadi saya sampaikan di sini penggunaan pestisida berlebih pupuk kimia itu bukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil. Nah, disinilah ekofarming ini menjadi salah satu solusi. Kita tidak pernah menyalahkan harus tidak menggunakan pupuk kimia. Makanya di situ kan ada di brosur cukup 25% saja dari biasanya. Artinya apa? Tetap kita ingin menekan bisa 100% tanpa pupuk kimia, tapi syaratnya nanti ada pupuk kandang harus masuk full. Nah, nanti diceritakan. Nah, ini matinya organisme penyubur tanah ini karena aktivitas ini. Coba lihat saja dulu. Selanjutnya, nah ini produk pertanian ini mengandung residu kimia yang berbahaya, menyebabkan penyakit degeneratif organ tubuh manusia. Degeneratif itu adalah penurunan fungsi organ. Ada yang tahu di sini kenapa orang diabetes tidak boleh banyak makan beras? Ada yang tahu? Pasti ngarahnya ke sana karena beras itu mengandung gula dan itu tidak boleh. Kenapa dulu diabetes nggak ada makan beras? Sekarang ada. Nah, perlu saya sampaikan dampak dari nitrogen sintetis dari urea itu masuk ke dalam bulir padi. Kemudian bulir padi itu kita makan, itu yang pertama merasakan dampak degeneratif itu adalah organ pankreas, lambung. Di tengah-tengah lambung itu ada pankreas, kelenjar yang menghasilkan insulin untuk merubah glukosa menjadi glukagon atau ATP, adenosin trifosfat itu menjadi energi. Nah, ketika kelenjar pankreas ini tidak berfungsi, akhirnya gula itu numpuk. Makanan-makanan yang mengandung gula itu numpuk. Nah, salah satunya juga perusak organ itu adalah pemanis buatan. Hati-hati. Beberapa, ya alhamdulillah saya mungkin diamankan oleh Allah untuk bantu nolong orang juga untuk pengobatan di luar jalur medis, tapi keilmuannya sama juga. Nah, ternyata pemanis buatan aspartam dan lain-lain itu merusak yang namanya organ pankreas. Nah, ini kemudian tadi yang disebut gula, urea, nitrogen sintetis yang kontak dengan pankreas, itulah yang menyebabkan rusaknya organ pankreas. Nah, maka kenapa kata dokter pasien diabetes itu tidak boleh memakan banyak makan beras? Ternyata bukan itu, ini yang jadi masalah. Semua saya ketika diundang ke Pertani kemarin, udah saya baca profil itu minimal S2 dan ada S3 juga. Tapi ketika berhadapan dengan ini, katakanlah saya anak SMA lah, semua mengakui karena yang dijual itu pestisida. Jadi gerai pertama di Indonesia seperti waralaba yang lain ya, ketika kita masuk itu ya suara yang ambil sendiri tuh, pestisida, pupuknya sendiri, itu dari Pertani. Tapi mereka pun beliau yang ada di sana juga semua menyadari dampak kerusakan ini itu sangat luar biasa. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Ini tahu kenapa? Meninggal. Karena apa? Karena dia sendiri. Jadi aplikasi pestisida, kemudian angin berbalik dan terdiri, dosisnya ingin di atas rata-rata. Nah, sampai sekarang tidak ada yang namanya pejabat yang berwenang bertanggung jawab seperti ini. Ini kan percuma nih, ngapain ini gini-gini? Identifikasi foto, setelah itu nggak ada lagi. Makanya sekarang kita ini
ditugaskan, mungkin karena panggilan jiwa masing-masing sendiri, dengan mengenal eco farming ini. Mudah-mudahan yang tadi penggunaan pupuk kimia, pestisida berlebih ini bisa ditekan, bahkan kalau bisa sama sekali tidak pakai. Pasti ada yang gerah, nggak laku. Nah, tapi bagaimanapun ini adalah bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang beriman. Jadi petani itu adalah pahlawan negara. Kalau kata Bung Karno apa ini? Penyangga ketahanan negara, petani. Tapi pemahaman farmer di New Zealand atau negara-negara maju, siapa yang disebut petani itu adalah sudah merangkap peternakan, perikanan, perkebunan, bahkan untuk pertanian sendiri. Makanya di Indonesia ini kelemahannya pertanian itu masih berupa better farming. Jadi masih cekcok urusan pertanian yang baik itu seperti apa. Nah, kita dengan tim juga kita berpikir sekarang bagaimana caranya proses growing itu pertanian yang orientasinya 1 meter persegi itu bisa menghasilkan berapa ratusan dolar. Jadi beda kan? Nah, itu negara maju. Yang itu sudah kita aplikasikan gitu. Makanya di Indonesia ini masih cekcok urusan pertanian yang terbaik itu bagaimana. Contoh misalkan kandungan NPK pada eco farming ini kan di bawah 5%, betul nggak? Kalau diaplikasikan ke tanaman itu sampai kapanpun tetap tidak akan berkembang cepat. Karena apa? Karena sudah aturan dari Kementan. Salah satu izin edar supaya ini diterima masyarakat Indonesia berupa pupuk briket ini, itu tidak boleh yang namanya lebih dari 5%. Makanya para haters menyerang ini dari mana ini kebutuhannya? Sedangkan urea 46%. Tanaman padi umur 5-7 hari setelah tanam diaplikasikan pupuk urea, itu anakan langsung banyak, warna jadi semakin hijau. Eco farming kok lambat. Ada yang pernah ngalamin kuning? Ya. Nah, ya. Jadi bisa dibedah. Jadi tadi berbicara tentang konsep ilahiyah, bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang soleh dan beriman. Setuju ya? Dengan tidak menggunakan pestisida kimia dan pupuk kimia berlebih, tetap kita menggunakan tapi secara bijaksana. Nah, akhirnya sekarang kita ke produk bergizi. Lanjut. Nah, ini legalitas eco farming. Jadi pada tanggal 20 Januari 2020 perizinan SK Kementan ini sudah keluar. Nah, kemudian SK Kementan ini adalah salah satu syarat untuk kita mempromosikan produk eco farming ini di atas legalitas yang sah secara hukum. Nah, kemudian nama perusahaannya PT Badan Inovasi Organik, kemudian nomor pendaftarannya, jenis pupuknya adalah organic briquette. Kemudian satu-satunya distributor tunggal untuk eco farming ini New Formula adalah PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Jadi tidak ada lagi yang. Nah, kemudian nanti kita ceritakan nih ada produk abal-abal yang itu bisa diceritakan nanti semua di sini. Nah, kemudian kebutuhan share organiknya tinggi 51,06% karbon organiknya. Dalam 30 gram tub itu 51,06% karbon organik. N rasionya itu 15,24. N totalnya 3,35. Itu hampir setara dengan urin kelinci. Kecil ya? Kecil nggak? Kecil kalau dibandingkan urea. Tapi ternyata hitung-hitungan di alam itu tidak seperti itu. Makanya banyak pertanyaan, ini dari mana nih kebutuhannya? Karena patokannya urea. Dulu saja petani orang tua kita tidak ada persentase nitrogen yang disediakan, ureanya belum ada. Nah, disinilah faktor alam bekerja. Sumber dari bakteri penambat nitrogen di udara itu namanya Nitrobacter species. Itu bisa ngambil nitrogen di udara berupa unsur
bisa dijadikan senyawa. Itu luar biasa kinerjanya, tidak kelihatan. Tapi syaratnya apa? Tadi ada kotoran ternak. Nah kemudian P2O5-nya berupa fosfornya itu 4,84%. Apa bedanya dengan kotoran cacing? Sama, cuma di sini sudah siap aplikasi. Kemudian K2O-nya, KCl-nya itu 1,47%. Nah kemudian di sini ada lagi pH-nya, pH netral 7,05%. Jadi perlu diketahui pH itu adalah derajat keasaman atau disebut potensial hidrogen, itu nilainya 0 sampai 14. Nah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia itu komunitas pertanian itu di pH netral 6,7 sampai 7. Makanya nanti banyak pertanyaan bagaimana pengolahan gambut yang bersifat asam, fungsi ekoparmi seperti apa, nanti bisa diceritakan. Nah, bercerita tentang agroekosistem ideal, tanah dan lahan memiliki sifat fisik, struktur, dan tekstur, sifat kimia, kapasitas tukar kation, kemudian sifat biologi, yaitu tadi mengandung agen hayati apa, bakteri positif apa, kemudian sifat fisiknya itu berupa tekstur. Jadi tanah itu dilihat. Jadi kita jangan spekulasi nih, karena kita terlalu semangat tanpa dasar ilmu pertanian, akhirnya main hantam saja. Ada petani bertanya, ini ekoparmi bisa mengatasi gula? Oh bisa Pak, karena urusan bisnis. Itu salah. Jangan dilanjutkan. Karena saya uji pun, karena memang bukan pestisida, nggak bakal mati. Tapi prosesnya yang tadi, ketika bahan organik berupa pupuk kandang ini masuk ke dalam tanah dengan teknologi microbial farming kita aplikasikan di kotoran ternak di tanah tadi, kemudian tanah akan memberikan nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Disitulah tanaman ideal tumbuh yang tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Jadi ada alurnya. Kok saya nyemprot tetap aja pakai kena ulat. Makanya kita punya tim riset di Solo. Teman kita juga sama praktisi pertanian terpadu. Jadi ngurus ternak sapi itu yang dicari bukan daging, itu bonus nomor berapa, tapi kotoran ternaknya. Kotoran ternak kita tampung, kita mekanisasi. Bagaimana caranya lahan padat dengan cair itu dipisahkan masuk ke dalam hamparan sawah 1 hektar. Itu murni 100% tanpa pupuk kimia dan aplikasi untuk anti tikusnya pakai biourin. Itu luar biasa, tidak disukai hama, tidak ada yang namanya kepik-kepik itu. Jadi ada mekanismenya supaya tanaman ini tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah makanya kembali lagi ke sini, jika agroekosistem ideal berupa tanah atau lahan, ada sifat fisiknya, sifat biologinya, sifat kimianya, kapasitas tukar kation. Nah kemudian disebutlah nanti ada restorasi musim berantan. Jadi tanah ini akan kembali subur. Nah kemudian tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara terdiri dari hara makronya harus dihafal. Hara makro itu adalah hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Nitrogen, terus fosfor, terus kalium. Nah nitrogen, fosfor, dan kalium, kalau kita ingin sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, itu banyak sumbernya. Contoh misalkan keong-emas racun, itu mengandung asam amino tinggi. Kalau asam amino tinggi berarti identik dengan protein identik dengan nitrogen. Nah itu sumber nitrogen terbaik untuk. Jadi kalau misalkan ada banyak yang bertanya, ini keong-emas gimana nih? Nah itu tinggal manual saja dia pengutin, kemudian nanti difermentasi untuk mengganti kebutuhan nitrogen dari gula yang ada. Itu sumber nitrogen terbaik. Belum lagi urin yang terbaik urin kelinci. Itu kandungannya 1,5 sampai 2,7 nitrogennya. Jadi kita jangan terpaku karena urea 46%, kita nyamainnya gimana ya? Tidak, karena alam itu lebih bijaksana lagi. Makanya kan ada laporan mitra di daerah mengaplikasikannya sederhana saja, wah hasilnya luar biasa. Nah itu, jadi matematika alam itu tidak seperti dengan manusia. Yang penting kita sediakan dulu bahan organik berupa pupuk kandangnya,
kemudian di situ nanti ada proses teknologi mikrobiologi farming, kemudian hasil dari dekomposisi itu akan diserap oleh nutrisi tanaman. Nah, disitulah terjadi bahwa tanaman tidak disuplai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah, ini harus dipegang. Nah, kemudian hara makro primer NP dan K ini, kemudian makro sekundernya sulfur, kalsium dan magnesium. Ini hara yang kedua ini. Kalau nasi padang ini, kalau NPK-nya itu nasinya, kalau sulfur, kalsium, magnesium adalah rendang dengan daun singkongnya, pokoknya yang masih gede-gede yang kedua lah, sekunder. Kemudian mikro, telur, mangan, terus verum atau FMC, terus cuprum atau tembaga, terus zenin atau seng, kemudian boron, kemudian molybdenum. Nah, ini 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu, alhamdulillah pengakuan dari formulator sudah ada semua di kompartmen. Kemudian 3 unsur hara lagi ada di udara. Itu Allah sediakan secara gratis untuk kebutuhan tanaman. Salah satunya, saya tahu, yang gas di udara, hidrogen, oksigen, terus karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, kemudian jika ekosistem ideal ini sudah terpenuhi, tanaman pun akan hidup secara optimal. Nah, ini perlu kasih sayang juga. Tidak bisa kita katakanlah merawat ala kadarnya pengen hasil yang optimal. Makanya di sini kebutuhan unsur hara tanaman. Nah, kita berbicara lagi mungkin seperti tadi aja kan masih pada bingung kan? Apa betul Rasulullah itu bertani? Itu banyak ayat ternyata. Nah, sekarang ada lagi kebutuhan unsur hara tanaman. Walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ada yang tahu nggak bagaimana proses penciptaan manusia itu? Dari unsur apa? Manusia tercipta dari apa? Bukan dari tanah, tapi dari sari padi tanah. Contoh, ini tanaman padi. Tanaman padi ini bisa hidup nggak kalau 4 unsur yang Allah sediakan itu tidak terpenuhi satu saja? Contoh yang pertama, matahari sebagai unsur api, kemudian oksigen sebagai unsur udara, kemudian tanah sebagai tempat hidupnya tanaman, yang ketiga air. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, manusia itu tercipta dari bukan dari tanah, tapi dari saripati tanah. Yang dari sini 13 unsur ini diserap oleh tanaman, kemudian menjadi bulir tadi, tapi bulirnya tidak mengandung apa tadi? Nitrogen sintetis karena dari diabetes tadi. Nah, diserap oleh tanaman. Nah, bulir ini yang kita makan nanti ini mengandung saripati tanah. Bagi laki-laki menjadi spermatozoid, kemudian yang perempuan menjadi sel telur. Nah, ini proses penciptaan manusia itu dari sini awalnya.